Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita ketemu lagi dalam materi administrasi umum, yang mana materi ini yaitu tentang pengertian komunikasi di tempat kerja. Istilah komunikasi pertama kali berasal dari bahasa Latin yaitu communis, yang berarti sama. Dari kata tersebut muncullah kata komunitas yang berarti mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi yang disebut dengan komunikasi artinya yaitu tentukan terlebih dahulu sasaran komunitasnya sebagai dasar untuk memperoleh pengertian yang sama. Selain itu, komunikasi dalam bahasa Inggris itu communication, artinya suatu pertukaran informasi, ide ataupun konsep perasaan. Nah, ini ada beberapa para ahli tentang arti komunikasi. Yang pertama, menurut Kate Davis, yaitu proses jalur informasi dan pengertian dari seseorang ke orang lain. Jadi kita simpulkan kalau informasi itu yaitu menyampaikan komunikasi atau memberikan informasi kepada orang lain. Itu menurut Kate Davis. Yang kedua, menurut Hallow Laswell, yaitu gambaran tentang menjawab pertanyaan dari seseorang. Itu yang disebut dengan komunikasi. Sekarang apa yang disebut dengan komponen komunikasi? Komponen komunikasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada komunikator, yang kedua ada komunikan, yang ketiga ada pesan, yang keempat ada saluran, yang kelima ada respon. Sekarang apa yang disebut dengan komunikator? Yaitu orang yang menyampaikan informasi, bisa juga perorangan ataupun kelompok. Yang kedua, komunikan, artinya orang yang menerima informasi, bisa juga menerima informasinya dari perorangan ataupun kelompok. Yang ketiga, pesan. Komunikasi itu bisa berarti tentang informasi, berita yang disampaikan oleh komunikator. Tadi sudah dijelaskan ya apa yang disebut dengan komunikator. Bisa juga komunikasi atau pesannya itu bisa menggunakan gambar, warna, tulisan. Yang keempat ada saluran atau media. Jadi alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Sekarang ada WhatsApp, ada telepon. Yang selanjutnya ada respon. Apa itu respon? Tangkapan dari pihak komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, di respon ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada zero feedback. Apa itu zero feedback? Zero feedback itu yaitu komunikasi yang dapat dimengerti oleh komunikator. Jadi zero feedback itu kita misalkan berbicara kepada seorang tentang sebuah pertanyaan, maka orang tersebut menjawab dengan sesuai apa yang kita tanyakan. Berarti itu disebut dengan zero feedback. Jadi adanya timbal balik atau paham tentang apa yang kita tanyakan. Yang kedua ada positive feedback, yaitu pesan yang diterima dapat dimengerti. Yang ketiga ada neutral feedback, yaitu feedback yang tidak memihak. Jadi artinya komunikan itu tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Yang keempat ada negative feedback, yaitu respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator itu bersifat merugikan. Misalkan contohnya seperti ini. Kita memberikan pengertian tentang COVID-19 jangan keluar rumah, atau orang yang pulang dari Jakarta, kita isolasi diri, ternyata orang itu tidak merespon dengan baik, itu yang disebut dengan negative feedback. Yang selanjutnya ada langkah-langkah proses komunikasi. Langkah proses komunikasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan. Maksudnya begini, jadi orang yang akan memberikan informasi itu memberikan pesannya kepada komunikan. Yang kedua ada komunikator, yaitu membuat sandi atau memberikan gambar, warna, bahasa. Yang selanjutnya ada lambang-lambang. Lambang-lambang itu bisa dilakukan melalui media kayak emotion, menangis, tertawa, itu lambang. Yang selanjutnya ada komunikan menafsirkan lambang-lambang yang dikirimkan oleh komunikator sehingga mempunyai makna. Artinya contohnya begini, kalau kita lagi
WhatsApp-an, kita memberikan emotion ketawa berarti kita lagi senang, kita memberikan emotion sedih berarti kita sedih. Itu menguraikan atau menafsirkan lambang-lambang. Yang selanjutnya ada komunikan memberi tanggapan terhadap informasi yang diberikan oleh komunikator. Jadi memberikan timbal balik itu tentang langkah-langkah proses komunikasi. Kita simpulkan langkah komunikasi itu ada 5, yaitu komunikator menyampaikan informasi, yang kedua komunikator membuat sandi, bisa gambar, warna, bahasa, dan tulisan, yang ketiga lambang, yang keempat komunikan, yang kelima komunikan memberikan tanggap. Masuk ke fungsi komunikasi. Apa sih fungsi komunikasi itu? Sebagian ada beberapa para ahli yang menyatakan tentang fungsi komunikasi. Yang pertama ada Rudolf V. Verderber. Kata Rudolf, fungsi komunikasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada fungsi sosial. Apa itu fungsi sosial? Yaitu bertujuan untuk kesenangan, kita ngobrol bersama teman, tertawa, itu fungsi sosial. Yang kedua juga bisa menunjukkan ikatan dengan orang lain, menjalin silaturahmi, itu fungsi sosial kalau komunikasi. Yang kedua tentang pengambilan keputusan, artinya komunikasi itu dapat memutuskan untuk melakukan tindakan. Seperti pertanyaan tentang pengambilan keputusan. Misalnya contohnya seperti ini, kalian mau ulangan, bukunya dikumpulkan, kalau gak dikumpulkan berarti ada hukumannya, itu tentang pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada pengertian fungsi komunikasi itu menurut Onong Uzana Effendi dalam bukunya Dimensi-Dimensi Komunikasi. Fungsi komunikasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi komunikasi itu memberikan informasi yang akurat ya, sesuai dengan data, jangan hoax saja. Yang kedua mendidik masyarakat. Apa sih komunikasi mendidik masyarakat itu? Yaitu memberikan berbagai informasi sehingga masyarakat itu menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang. Itu mendidik masyarakat. Yang ketiga, mempengaruhi masyarakat. Apa itu mempengaruhi masyarakat? Yaitu memberikan informasi kepada masyarakat sebagai sarana untuk perubahan sikap dan perilaku. Contohnya yaitu misalkan ada pemilihan lurah, berarti kita memberikan media massa, pamflet, dan spanduk. Itu mempengaruhi masyarakat ya, supaya memilihnya kemana, sesuai dengan visi dan misi yang masyarakat inginkan. Yang terakhir ada menghibur masyarakat. Jadi fungsi komunikasi itu kalau menghibur masyarakat itu berarti memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Misalkan ada seni hiburan dalam fungsi komunikasi itu. Mungkin hanya itu yang Ibu dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.